Salam, bertemu lagi dalam kesempatan Santapan Firman Tuhan 5 Ogos 2023, Minggu Biasa ke-17 dalam tahun E, melalui Injil Matius bab 14 ayat 1 hingga 12. Kita dengarkan bersama. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, seorang nabi harus berani menghadapi tantangan pengadilan dari para pejabat resmi. Dan ia tidak perlu merasa gentar, karena ia menyampaikan firman Allah demi kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama. Bagi Yeremia, keyakinan akan firman Allah itu timbul dari hati nuraninya yang paling dalam. Keyakinan seperti itu ada juga dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia tidak takut untuk melawan penguasa-penguasa yang zalim. Misalnya, Yohanes Pembaptis berani mengatakan terus terang kepada Herodes Antipas bahwa ia hidup dalam perzinahan. Sikap terus terang ini menyebabkan hidupnya terancam, bahkan akhirnya ia dibunuh. Kepalanya dipanggal, diletakkan di sebuah talam. Herodes melawan suara hatinya karena malu dengan tamu-tamunya. Herodes adalah seorang pribadi yang lemah, bagaikan bulu yang digoyang ke kanan dan ke kiri oleh tiupan angin duniawi. Sedangkan Yohanes Pembaptis berdiri tegak, membela apa yang dipercayainya tanpa memperdulikan segala risiko yang ditanggungnya. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengar suara hati, agar apapun sikap, kata, dan perbuatan
kita berani menyuarakan kebenaran yang tidak bertentangan dengan cinta kasih. Semoga kita semua mampu mendengar dengan penuh perhatian pesan-pesan dari para nabi, supaya tidak terumbang-ambing oleh tiupan angin duniawi. Amin.